Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM 2104-347. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik disadari atau tidak. Contohnya berpikir. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. Meskipun dalam disiplin ilmu komunikasi tidak dibahas secara rinci dan tuntas dengan kata lain, komunikasi intrapribadi ini inheren dalam komunikasi dua orang, tiga orang, dan seterusnya. Karena sebelum berkomunikasi dengan orang lain, kita biasanya berkomunikasi dengan diri sendiri atau mempersepsi dan memastikan makna pesan orang lain. Hanya saja caranya sering tidak disadari. Keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain bergantung pada keefektifan komunikasi kita dengan diri sendiri. Misalnya komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Bagi komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antar pribadi berperan hingga kapanpun. Selama manusia masih punya emosi, komunikasi interpersonal merupakan sebuah pertukaran ide, informasi, pendapat, serta perasaan yang terkait dengan peristiwa pribadi, sosial, organisasi, keluarga, dan lain-lain. Komunikasi interpersonal seringkali terjadi secara tatap muka, bersifat langsung, dan menghasilkan umpan balik. Ciri-ciri komunikasi interpersonal antara lain, komunikasi interpersonal dapat terjadi bila seorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Kedua, komunikasi interpersonal ini akan terjadi dalam bentuk pertukaran serta pertukaran informasi maupun gagasan antar orang. Tiga, komunikasi interpersonal yang efektif diawali hubungan yang baik. Dan terakhir, komunikasi interpersonal mempunyai peranan penting dalam membangun hubungan yang langsung dan memuaskan. Contohnya, komunikasi kelompok. Kelompok merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu dengan yang lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, tetangga, kawan-kawan terdekat, kelompok diskusi, kelompok pemecah masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dengan demikian, komunikasi kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil tersebut. Contohnya komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung di antara 3 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Dalam komunikasi kelompok, individu mengkomunikasikan dengan diri sendiri melalui pengintaan, pemikiran, dan evaluasi pada diri sendiri. Komunikasi kelompok dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang ditujukan kepada isi komunikasi dan prosesnya berlangsung secara dialogis. Dalam komunikasi kelompok kecil, komunikator menunjukkan pesannya kepada benak atau pikiran komunikan. Misalnya dalam kuliah, ceramah, diskusi, seminar, rapat, dan lain-lain. Selanjutnya komunikasi kelompok besar lebih ditujukan pada proses ateksi dan bersifat linear atau satu arah. Dalam komunikasi kelompok besar, pesan yang disampaikan komunikan lebih tertuju pada perasaan banyak orang. Selanjutnya komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak, surat kabar, majalah, maupun elektronik, radio, televisi, yang dikelola oleh satu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas, khususnya media elektronik. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan berbagai media massa,
sebagai saran untuk menunjang komunikasi tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.